Hari ini gue ngobrol bersama Nago Tejena, seorang psikolog dan juga penulis buku. Kita akan ngobrolin soal menjadi dewasa. Let's go. Halo, apa kabar? Baik, Bang Radit. Sebelumnya maaf ya, gue tadi telat. Gara-gara sekolah anak gue di sini. Oke. Besok ada Father's Day, tapi Father's Day ala orang Australia. Jadi hari ayahnya Australia. Bedanya apa? Bedanya itu bapak-bapak Australia. Beda tanggal kayaknya ya, beda tanggal. Terus kita ngeband, jadi bapak-bapak ngeband. Para bapak-bapaknya si anak-anak. Para bapak-bapak dari anak-anak ini ngeband. Terus gue baru dari Blitar kan, baru balik dari Blitar. Langsung ke sana jam 3 kita latihan, jam 3:30 gue udah mau cabut, tapi ada pemain kahon kita orang Filipina. Nanti dulu Jason Miraz dulu main 2 lagu Jason Miraz. Baru nyampe sini deh. Oke, kita hari ini ngobrolin soal psikologi ya. Ini ada hubungannya sama bukunya juga, Aku Yang Sudah Lama Hilang. Ini katanya Gilang tadi, ini buku menjadi dewasa, betul? Betul. Udah baca berarti? Udah baca. Oh gitu. Tapi kalau tahu ini soal menjadi lewat The Explore. Jadi buku apa ini sebenarnya? Ya jadi gue berusaha untuk mengangkat mungkin fenomena yang banyak orang alami gitu ya, ketika kita menjadi dewasa. Kayak gue temuin di beberapa konseling atau beberapa cerita orang-orang yang gue ajak ngobrol, kayaknya kita tuh relatif lebih mudah happy, bahagia waktu jadi anak-anak. Betul. Kayak pulang, main game, main sama teman, tidur, nggak banyak tanggung jawab dan ekspektasi di hidup kita. Gitu. Tapi seiring dewasa itu pelan-pelan dunia mulai complicated gitu ya. Dunia mulai complicated, tugas yang kita pegang juga semakin banyak dan banyak ekspektasi dari orang sekitar. Nah, itulah yang membuat kadang kita menjadi sedikit mengorbankan diri kita. Artinya kita tidak bisa sebebas dulu. Kita tidak bisa terbuka dalam mengekspresikan diri kayak dulu. Dan mungkin kadang kita cenderung untuk mengikuti apa yang orang harapkan tentang diri kita. Nah, di situ pelan-pelan mulai terputus tuh hubungan kita dengan diri sendiri. Makanya judulnya Aku Yang Sudah Lama Hilang. Wih, gitu. Serem juga ya. Berarti ini soal kita dulu yang bahagia, tapi sekarang kita nggak jadi diri sendiri. Karena menjadi dewasa itu membuat kita harus berpura-pura jadi orang lain gitu. Iya, berpura-pura menjadi orang yang bukan kita. Betul. Orang lain? Ya, orang lain. Betul. Bukan kita, berarti orang yang lain ya. Tunggu dulu. Berarti contoh konkret, misalnya di sesi konseling, apa yang terjadi? Anggaplah seseorang yang introvert. Dia lebih suka spend waktu luangnya sendiri untuk recharge, untuk composing him or herself sendiri gitu kan ya. Tapi di satu sisi dia bekerja di lingkungan yang mengharuskan dia terkoneksi dengan banyak orang. Dia harus berjejaring, dia harus networking. Sementara itu enggak dia banget gitu. Untuk berinteraksi sama manusia lain. Lalu sehingga pelan-pelan dia mulai kekurangan waktu untuk memikirkan dia sendiri. Waktu untuk sendiri dan seterusnya. Itu baru pekerjaan. Belum lagi keluarga. Kita kan namanya individu ketika sudah menikah, sudah punya anak, kita juga punya peran sebagai seorang ayah, ibu, istri atau suami gitu kan ya. Bersama dengan peran-peran itu mulai muncul juga tuh banyak ekspektasi, banyak tanggung jawab, sehingga kita semakin sedikit punya waktu dan perhatian untuk kita sendiri. Apa yang kita mau lakukan, apa passion kita mungkin, apa keinginan kita mungkin, itu pelan-pelan kita korbankan demi mengikuti tuntutan-tuntutan itu. Itu berarti kan masalahnya manifestasinya ke apa? Ketidakbahagiaan kah? Kecemasan kah? Apa? Intinya tidak menjadi otentik. Tidak menjadi otentik yang termanifestasi dengan? Tidak menjadi otentik, sehingga akhirnya muncul perasaan kosong dalam hidupnya, perasaan tidak puas, merasa rutinitasnya tidak bermakna. Dan kalau di buku itu gue bilang kayak kita tuh ngejalanin rutinitas kayak zombie gitu loh. Hidup tapi nggak hidup gitu, hanya sekedar mengikuti hidup tapi nggak ada maknanya buat diri kita. Berarti artinya indikasinya adalah kalau kalian di rumah ngerasa kosong, ngerasa kayak hidup gue gini-gini doang. Itu artinya mungkin lu tidak menjadi diri lo yang seutuhnya. Berarti banyak yang datang ke sesi konselingnya dengan masalah itu.
Ya, tapi konteksnya beda-beda. Oke. Ada dalam pekerjaan, ada dalam hubungan dengan pasangan, dengan orang tua, ada juga mungkin dengan ya relasi dia dengan spiritualitas, atau bagaimana dia exploring hobi dan hal-hal yang dia sukai. Konteksnya macam-macam, tapi intinya tetap kayak gitu. Ada nggak yang jadinya destruktif? Ketika kita misalkan gini nih, kita tidak menjadi diri sendiri karena kita berusaha untuk memenuhi suatu peran. Anggaplah peran yang paling sering muncul adalah kita sebagai anak ingin menjadi anak yang baik. Oke. Kan banyak tuh, misalkan gue nerima klien situasinya di mana dia sudah beranjak dewasa, tapi banyak pilihan hidupnya tuh masih dipaksakan oleh orang tuanya. Oh, jurusan kuliah lah, dari kerja. Jurusan kuliah, kerja, pasangan, pemilihan pasangan, betul. Itu kan kita sebagai anak, kita pengen dong memenuhi peran sebagai anak yang baik. Iya. Dan kadang itu terjadi sampai-sampai kita mengorbankan apa yang kita inginkan, pilihan kita, demi mengikuti pilihan orang tua. Awalnya mungkin kita bilang, oh ya udah, gue kan berusaha untuk jadi anak baik dan seterusnya. Tapi namanya kita manusia, sebenarnya kita ada dong drive untuk pengen autentik. Iya. Kita pengen menjadi diri kita sendiri dan seterusnya. Ketika itu tidak muncul, dan ketika jalan yang dipilihkan orang tua ini akhirnya outcome-nya buruk juga buat kita, mulai muncul resentment, kemarahan, kekesalan sama orang tua. Orang tuanya bingung dong. Ya gue kan dulu cuma ngarahin lo ini gitu kan. Lo sendiri yang bilang oke, tapi kenapa sekarang lo marah sama gue gitu kan. Itu sering terjadi. Sehingga destruktif tuh artinya dia mulai mungkin merusak hubungan sama orang tua. Gak mau ngomong lagi, berjarak, ya. Pas lebaran gak pulang gitu kan. Jadi jaraknya pelan-pelan mulai ada. Itu kalau dalam sisi hubungan gitu misalkan. Tapi kadang di satu sisi orang tuanya justru bingung kali. Iya. Kok anak gue nggak pernah nelfon gue, kok anak gue nggak pernah ini gitu. Kalau klien datang ke gue, itu gue selalu berusaha untuk melihat dari sudut pandang klien. Oke. Jadi ya namanya klien pasti dia melihat quote unquote musuhnya di sini orang tuanya dong. Tapi sebenarnya kalau ternyata gue punya kesempatan ngobrol sama orang tuanya juga bingung gitu loh. Gue kan namanya orang tua cuma pengen yang terbaik buat si anak. Dan setahu gue itu pilihan yang terbaik. Oke. Tapi si anak tidak merasa demikian. Si anak merasa dia tuh dipaksa untuk itu. Dan dia memilihnya, hasilnya buruk dan dia kecewa sama orang tuanya. Si orang tuanya bingung, gue salah apa gitu. Nah, sering terjadi miskomunikasi kayak gitu. Tapi yang dilakukan anaknya justru meng-avoid orang tuanya karena menurut dia ini sumber masalahnya dari orang tua. Benar gitu. Jadi artinya dua-duanya nggak ada yang ngomong gitu kan? Iya, artinya mereka, nah ini juga nyambung sebenarnya. Mereka berdua tidak menjadi autentik dengan apa yang mereka pikirkan masing-masing. Padahal sebenarnya si anak bisa dengan jujur mengungkapkan, gue nggak mau milih itu. Nah, kalau dimarahin? Pertama gini, gue berusaha di dalam sesi-sesi gue bilang ke klien bahwa konflik itu nggak bisa dihindari. Justru konflik adalah kesempatan kita untuk saling memahami. Kadang yang lebih bahaya malah kalau nggak ada konflik. Betul. Karena itu artinya sebenarnya ada tapi ditutupin atau dihindari. Gitu. Makanya gue lebih encourage ya nggak apa-apa, ngomong dulu, bertengkar dulu. Siapa tahu dalam sesi-sesi pertengkaran tuh mereka mulai bisa memahami sudut pandang satu sama lain. Tapi yang persoalannya kadang ada posisi, ini nggak cuma soal orang tua ya, tapi soal yang lebih tua di masyarakat, soal senior. Dimana kadang ada egonya, kadang nggak mau dia yang kalah gitu ya, katakanlah kayak gitu ya bahasa kasarnya. Padahal konflik itu kan dibutuhkan untuk mencari sinergi yang paling bagus kan. Betul. Tapi itu kan di luar kontrol si manusianya kan, di luar kontrol kita ya. Kalau tadi bicara soal klien, apa yang dilakukan orang tua atau atasan atau apa kan di luar kontrol dia gitu. Sebenarnya gitu ya. Gimana caranya supaya tetap bisa menjadi diri yang otentik meskipun dari kecil, dari SD, SMP, SMA dia udah di-smash mulu tuh tiap kali punya pendapat yang beda di rumah gitu. Katakanlah gitu. Iya. Ada dua cara menjawab persoalan ini. Iya. Pertama, memang pasti akan sulit ketika si anak ini masih belum punya kemandirian sendiri. Kemandirian artinya secara finansial. Ya kalau lo masih dibiayain orang tua lo untuk kuliah, lo masih tinggal di tempat orang tua, susah dong untuk bisa sepenuhnya autentik dan mandiri. Kalau yang itu memang susah. Dan arahnya biasanya kalau dalam konseling ya udah kita fokus ke bagaimana lo bisa mandiri dulu. Ya kan? Tapi banyak orang sebenarnya secara di atas kertas sudah mandiri.
Tapi ketika dia berusaha untuk membuat keputusannya sendiri, dia ngerasa bersalah karena menentang orang tuanya. Perasaan bersalah ini yang berusaha dia hindari, sehingga dia akhirnya kembali ke keputusan yang mengikuti orang tua itu, tradisi, value-value yang lama, dan seterusnya. Dimana sebenarnya nggak masalah kalau lo juga pengen kayak gitu. Tapi banyak orang memilih itu hanya karena tidak ingin bertentangan dengan orang-orang yang di atasnya yang lebih senior. Kayak gitu. Karena takut dianggap durhaka yang gitu-gitu. Ya, takut dianggap durhaka, takut tidak memenuhi perannya sebagai anak yang baik, sehingga dia lebih memilih untuk gue ikut aja, meskipun itu mengakibatkan ketidakpuasan dalam diri dia. Gitu. Tapi pada akhirnya dia harus mengalahkan perasaan itu untuk menjadi bahagia. Ya. Berarti ini aja lah, nekat aja gitu ya. Prinsipnya segini. Pertama, kita harus paham bahwa menjadi otentik itu spektrum. Jadi nggak mesti ketika kita jujur pasti berantem sama orang tua, bertentangan sama orang tua, nggak juga. Kadang kita juga bisa menemukan batas yang agree to disagree. Untuk yang ini aku bisa pilih sendiri. Untuk yang ini memang harus masih diskusi sama orang tua, bentrok sama orang tua dan lainnya. Tapi at least kita memperjuangkan authenticity kita gitu. Oh, paham sih. Paham. Jadi artinya kalau kita nggak ngomong, kita nggak pernah punya kesempatan untuk jadi otentik ya. Iya, benar. Meskipun ujungnya di smash. Ya. Tapi kita ngasih ruang diri kita untuk menjadi diri sendiri. Benar. Gua selalu menekankan itu ke klien. Kayak kita nggak ngomongin outcome ya. Entah artinya orang tuanya bakal setuju, entah nantinya lo bakal dikekang, nggak dibolehin dan lainnya. Tapi kita sedang berusaha mendidik diri lo nih, supaya lo menjadi otentik di berbagai situasi. Terlepas dari outcome dari situasi yang kayak ini. Gitu. Seberapa banyak orang yang datang ke konseling dan ternyata problemnya itu akarnya di orang tuanya? Banyak sih. Banyak banget Mungkin ya? Mungkin 80%. Wih, itu mah lebih dari setengah ya? Ini sih pengalaman gue ya. Karena ya kalau kita ngomongin masalah kan pasti dari masa lalu dong. Iya. Dan kalau ngomongin masa lalu, orang pertama yang kita ajak berelasi di dunia ini adalah ya orang tua. Wah, ini coba ya, gue punya anak nih soalnya nih. Gimana caranya nih supaya ada yang kita hindari sebagai orang tua lah ya. Maksudnya ada sebuah ini nggak, sebuah tips nggak? Karena kan pasti di ruang konseling 80% problemnya karena itu dari sisi gue sebagai orang tua. Sebenarnya kalau fokus spesifik ke anak, gue bukan bidangnya di sana. Karena gue kan bidangnya klinis dewasa. Jadi sebenarnya gue nanggepin atau menghadapi klien-klien yang sudah dewasa sebenarnya. Meskipun ya ada lah sedikit belajar tentang anak-anak, tapi itu sebenarnya lebih banyak fokusnya ke psikolog yang anak. Gitu. Tapi sih intinya kalau yang berhubungan sama approach gue dan juga tentang masalah-masalah yang gue hadapin, itu lebih ke arah bagaimana di usia tertentu anak juga mesti diajarkan untuk diberikan kebebasan atau ruang untuk mengekspresikan dirinya. Itu paling penting ya? Penting. Karena ketika dia tidak mendapatkan ruang untuk itu, kita nggak tahu ke depannya ketika dia berelasi sama orang lain juga, dia juga akan takut untuk menjadi otentik. Hampir semua problem yang datang itu berarti karena tidak menjadi diri yang otentik gitu? Kalau menurut gue, karena kacamata gue, approach-nya namanya humanistic eksistensial. Itu tentang bagaimana manusia menjadi dirinya sendiri, sehingga dia bisa memenuhi potensinya dalam hidup ini. Tapi dalam psikologi kan ada banyak approach bang. Ini salah satunya yang gue pegang kayak gitu. Soal adiksi. Itu problemnya ke arah situ juga kah? Jadi gini bang, kalau misalkan ada klien datang dengan satu masalah, ya adiksi, depresi, relasi dan lainnya, kita bisa ngeliat kacamatanya berbeda-beda. Kalau dalam psikologi itu ada 3 mazhab besar atau 3 aliran besar yang biasanya kita gunakan untuk sebagai kacamata ngeliat klien. Yang pertama tuh psikodinamika. Itu siapa sih? Sigmund Freud, Carl Jung. Itu melihat manusia itu adalah produk dari masalah-masalah di masa lalu yang membuat secara tidak sadar mengganggu hidup dia yang sekarang. Yang kedua itu cognitive behavioral. Jadi banyak problem kita adalah dari secara kognitif yang salah yang mengakibatkan perilaku yang salah juga. Perilaku yang destruktif tepatnya. Nah adiksi sebenarnya lebih banyak dilihat dari kacamata cognitive behavioral. Gitu. Nah yang ketiga itu humanistik. Itu yang gua pegang gitu. I see. Nah kalau adiksi mungkin gue juga kadang mendapatkan klien yang itu. Tapi mungkin sebenarnya kalau secara ilmu lebih cocok
kalau dilihat dari kacamata cognitive behavioral. Oke. Gitu. Tapi cara paling gampang untuk mengatasi itu? Nah, gini, kalau misalkan nih kita ngomongin adiksi dari kacamata cognitive behavioral. Iya. Kita ngeliat bahwa perilaku adiksi adalah perilaku yang merupakan rantai perilaku. Oke. Jadi misalkan nih kita awalnya punya keinginan untuk setiap malam baca buku. Iya. Biasanya kan kita sudah punya rentetan ritual malam sebelum tidur ya. Kayak mandi, minum susu, tiduran di kasur, lalu tidur gitu. Oke. Nah, ketika kita mau mulai menyisipkan behavior baru, itu kita harus menyelipkan suatu hal di rentetan ritual tersebut. Oke. Supaya semua ritual rantainya itu terjaga sehingga behaviornya lebih mudah untuk muncul. Oke. Nah, kalau adiksi kebalikannya. Ketika kita menggunakan mungkin zat tertentu atau melakukan perilaku tertentu yang destruktif, biasanya sudah ada rantainya juga. Contohnya misalkan apa? Contoh adiksi yang Bang Radit pengen tanyain. Apa ya? Judi. Misalkan nih, ini aku nggak tahu ya, aku belum pernah yang nanganin yang judi online, tapi kurang lebih misalkan kayak gini. Bapak-bapak sering kumpul sama temannya di kompleks. Kalau di kompleks main judi kartu togel gitu kan. Terus temennya ada yang nawarin, nih bisa dapat lebih banyak kayak gini gitu. Akhirnya pulang, dia buka M-banking tertentu, dia transfer, dia judi dan seterusnya. Ada kan rentetan perilakunya di sana. Nah, kalau kita mau menghilangkan siklus ini, kita putus salah satu habitnya di sana. Oh, I see. Bisa dengan nggak kumpul lagi sama temennya. Oh, atau menarik ya. delete aplikasi M-bankingnya gitu. Jadi kita putus satu perilaku sehingga nggak nyambung lagi. Kayak gitu. Sama kayak gue kecanduan Football Manager berarti ya. Harus uninstall dulu ya. Iya, lihat di Twitter, wih ini ada youngster baru nih gitu kan. Langsung buka di laptop. Kayak gitu. Main juga nih kayaknya Football Manager. Gue ngikutin bola tapi tapi nggak sampai main Football Manager ya. Kayak habis banyak waktu. Itu menyerap semuanya sih. Oke. Karena ini tadi soal psikolog klinis untuk dewasa ya. Seberapa banyak yang datang karena cinta? Cinta dalam konteks pasangan. Patah hati deh, putus cinta dan nggak bisa balik lagi gitu, nggak bisa recover gitu. Ada nggak? Ada sih, tapi gue belum pernah mikirin persenannya sebenarnya. Mungkin 20%, 30% sih sebenarnya ada sih. Problem yang paling banyak di orang dewasa soal cinta tuh karena apa biasanya? Gue nggak bisa bilang untuk semua psikolog. Tapi kalau buat gue, satunya selingkuh. Ya, diselingkuhin tepatnya. Jadi artinya gimana caranya melupakan dia? Ya, gimana caranya recover dari selingkuh tuh kan, kalau dia diselingkuhin, itu kan cukup memberikan impact ya sama relasi dia, keluarga dia, dan keberhargaan diri dia. Oke, wah ini seru nih. Nggak seru buat dia ya, tapi maksudnya kayak, tapi ini menarik buat dibahas nih. Ketika orang diselingkuhi, datang ke psikolog, apa yang berusaha dikoreksi dari situ? Berarti kan intinya dia punya masalah, tapi masalahnya itu bentuknya apa? Apa dia depresi atau? Bisa depresi, bisa emosinya meledak-ledak. Marah-marah, bisa ganggu performa kerjanya. Jadi sering cuti, nggak masuk dan seterusnya. Jadi ketika seseorang diselingkuhin, datang ke lu, minta dibalikan ke dirinya yang dulu. Apa gimana tuh? Sebenarnya niatan awalnya pasti gitu. Tapi gue berusaha untuk nggak langsung lompat ke sana. Karena ini emosi yang harus diproses dulu. Dan kadang kalau kita mikir end goalnya, gue harus bisa kembali kerja kayak dulu lagi. Itu kayak denial sama perasaan yang dia miliki saat ini. Wah itu sebelum kita lebih jauh ya. Kata-kata soal memproses emosi itu penting juga ya, karena waktu itu gue kucing gue meninggal kan. Yang umurnya udah berapa belas tahun tuh, 14 tahun apa 13 tahun. Morganisa. Di hari dia meninggal tuh gue lagi kerja di sini nih, di kafenya, di kafe dekat sini nih. Terus dikasih tahu tuh kucing gue matinya di klinik, karena emang udah nggak bisa diselamatin lah. Kita bawa ke klinik, kita inepin, tapi ternyata di sana matinya. Nah, pas gue dikasih tahu, gue lagi di tengah kerja kan, jadi gue belum bisa memproses tuh. Terus habis itu gue pergi ke sebuah tempat lah ya, ada wartawan. Terus wartawannya minta waktu gitu. Terus gue bilang mau ngomongin apa gitu, mau ngomongin soal kucing. Aduh, gue masih ini nih, masih baru banget tadi terima kabarnya, nanti aja deh. Terus katanya, ya bentar aja dah Mas Radit, gini Bang Radit gini.
Ya udah deh, bentar ya gue kerja dulu, nanti gue kasih tanggapan deh gitu. Udah, terus di wawancara gue sama wartawan itu, terus dia nanya kan ceritanya gimana, apa yang dirasain gitu. Pas gue ngomong ke depan wartawan tuh, mau nangis gue. Karena gue baru sadar dan gue bilang di depan dia, bentar ya, kayak gue belum memproses ini semua sih, gue belum punya waktu buat processing perasaan ini. Benar. Yeah. Dan akhirnya pas di rumah baru tuh gue bisa, oh ini tuh rasanya gitu loh. Jadi akhirnya gue bisa ngerasain. Nah mungkin kadang tadi kita ngomongin diselingkuhin nih. Yeah. Mungkin kadang dia belum punya waktu buat memproses perasaan itu gak sih? Karena ditimpa sama banyak hal gak? Iya. Itu nyambung juga sama yang kita obrolin awal tadi kan, menjadi autentik gitu kan. Oke. Kalau seorang baru aja mendapatkan berita buruk dalam hidupnya, orang yang disayang meninggal atau orang yang disayang meninggalkan dia, kita pasti muncul perasaan yang campur aduk. Shock iya, marah iya, sedih iya, kecewa iya, macam-macam. Dan kita butuh waktu untuk membiarkan itu, apa ya istilahnya, meletup, terbakar, masih bersemayam dalam diri kita sebelum akhirnya kita bisa let go lah ibaratnya. Tapi ya hidup kan masih jalan dong. Masih ada kerjaan, masih ada tuntutan, masih ada tugas. Akhirnya kita nggak bisa punya ruang untuk ngomongin ini nih. Iya. Sebenarnya itu prinsip utamanya konseling. Konseling itu dalam waktu 1 jam kita dapat ruang dan waktu untuk memproses hal yang belum sempat kita proses. Oh, I see. Di dalam konseling seorang tuh dikondisikan supaya bisa menjadi autentik. Lo mau ngomongin A, yuk kita ngomongin A. Lo masih terjebak sama masalah B, kita ngomongin itu. Sehingga kita bisa punya ruang untuk memproses itu sebelum kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Kayak gitu. Dimana tentu setiap orang punya waktunya sendiri dan caranya sendiri. Dan sebagai psikolog tugas kita adalah untuk memfasilitasi itu. Bener juga ya. Makanya kadang kalau ke psikolog tuh suka ditanya, how does it make you feel ya? Itu klasik di film kan, sering kayak gitu juga. Apa yang kamu rasakan soal itu gitu? Benar. Karena kita harus nanyain ke dia soal perasaan dia yang murni gitu. Iya benar. Dan akan lebih bagus kalau itu keluar dari mulut dia, gitu. Kan maksudnya gue bisa aja kan ngeliat klien lagi nangis gitu. Ya jelas dong dia sedih dong. Iya. Gitu kan. Tapi meskipun gue tahu dia sedih, akan lebih baik kalau gue yang bertanya dulu ke dia. Lu sedang merasa apa? Gitu. Karena kalau dia sendiri yang mengatakan apa perasaannya, itu membuat dia juga membantu untuk memprosesnya. Saya sedang merasa sedih. Saya sedih karena saya baru saja meninggal oleh peliharaan saya. Dia bermakna buat saya dan saya belum siap untuk melepas dia. Dan kadang layernya banyak kan. Kayak misalnya sedih ditinggal kucing. Apalagi perasaan itu, misalnya kecewa kenapa nggak punya lebih banyak waktu sebelum dia mati ya kan? Ya. Gitu ya. Perasaan bisa campur aduk dan bahkan bisa kontradiktif bang. Contohnya nih, misalkan gue punya temen yang bokapnya sudah dalam perawatan yang istilahnya paliatif ya, sudah tidak bisa sembuh lagi tapi hanya dirawat sambil menunggu waktu. Udah terminal. Iya. Dan istilahnya mungkin kualitas hidupnya juga sudah nggak maksimal gitu kan. Iya paham sih. Di satu sisi merawat dia itu ya namanya kita berbakti sama orang tua, masih punya waktu, tapi melelahkan juga. Ketika bokapnya meninggal, dia sedih. Dia mungkin marah, belum punya waktu dan lainnya. Tapi ada perasaan lega juga. Akhirnya gue gak lihat bokap gue lagi menderita. Itu kan perasaan yang bertolak belakang ya. Kita lega, kita ringan. Tapi satu sisi kita juga sedih gitu. Nah, banyak orang tuh gak seneng punya perasaan campur aduk. Iya. Akhirnya dia mengalihkan dirinya dengan, ya udah gue alihin perhatian dengan berusaha seneng. Baca yang lucu-lucu, atau nonton suatu hal, atau mendistraksi dirinya dengan perasaan-perasaan yang campur aduk itu. Itu sehat nggak? Secara sehat atau enggak. Tapi kadang necessary. Oke. Ya nggak bisa dong dalam satu waktu, 1 hari atau 1 minggu kita full dengan perasaan campur aduk itu. Kadang kita memang harus mendistraksi diri kita supaya kita bisa menjalankan rutinitas sehari-hari. Tapi tetap perlu di-revisit. Perlu ada waktu untuk dirasakan kembali, diproses kembali. Oke. Nih. Kita ngelihat tulisan-tulisannya Nago di Instagram. Mau kita kita klarifikasi nih. Kalau kamu susah tidur di malam hari, coba tanyakan ke diri,
apakah aku sudah benar-benar hidup di siang hari? Ini apa dia vampir atau maksudnya gimana nih? Maksudnya apakah aku benar-benar hidup di siang hari? Susah tidur karena dia tidak hidup di siang hari. Ya jadi gini, susah tidur itu kan juga salah satu problem orang pergi ke psikolog kan. Oh, insomnia. Iya. Dan orang biasanya melihat itu dari kacamata cognitive behavioral. Oke. Atau dari kalau psikiater ya dari sudut pandang obat-obatan. Oke. Kalau dari sudut pandang cognitive behavioral, ya biasalah ya kayak tadi rutinitas mau tidur dan seterusnya, itu yang kita perbaiki. Oke. Tapi gue lagi pengen nyoba bahas itu dari kacamata gue, humanistik eksistensial. Dan itu tuh gue sejujurnya post itu terinspirasi pas baca bukunya Friedrich Nietzsche. Iya. Ya, dia kan filsuf eksistensial. Nihilistik juga dia tuh. Ya, nihilistik. Mau Bang Radit ngikutin. Iya. Dia kan sebenarnya itu kan cukup dekat-dekat ya. Ada eksistensialisme, nihilisme sama absurdisme. Oke. Nah, jadi di bukunya itu dia ngobrolin tentang tidur. Jadi ketika kita mau tidur di malam hari dan kita kesulitan, kita biasanya fokus kayak gimana sih caranya supaya gue bisa tidur. Iya. Tapi kita lupa bahwa tidur itu adalah hadiah untuk kita yang sudah menyelesaikan tugasnya di hari itu. Sementara kalau kita belum menyelesaikan tugas kita, energi kita masih penuh, buat apa kita tidur? Jadi untuk orang bisa tidur di malam hari, dia perlu lebih hidup di siang hari. Artinya mengerjakan hal yang dia harus kerjakan, menghadapi masalah yang selama ini dia hindari, menyampaikan pesan atau hal yang kita ingin sampaikan ke orang-orang yang perlu mendengarnya. Sehingga waktu kita tidur kita nggak dipenuhi dengan energi, pikiran, suara-suara yang kita wish kita bisa spend di siang hari. Gitu. Karena intinya adalah supaya nggak kepikiran lah ya sebenarnya. Tapi seberapa banyak orang yang tidak sadar bahwa itu harus disampaikan atau harus hidup itu banyak ya. Itu cara menyadarkannya? Salah satu situasi yang paling orang sadarin kan overthinking ya. Overthinking kan sebenarnya basically banyak suara di kepala kita. Karena kita kan manusia beroperasi dengan menggunakan bahasa kata-kata di kepala kita, gitu kan. Kita mikir, kita kayak sedang berdialog dengan diri sendiri. Kita merencanakan suatu itu kayak kita juga sedang ngomong dengan diri sendiri, gitu kan. Ketika kita overthinking, itu akan ada banyak suara yang muncul di kepala. Nah, seringkali kita sibuk untuk overthinking itu bukan karena kita orangnya perfeksionis, orangnya analitis. Banyak tuh Bang orang yang menggunakan alibi perfeksionisme untuk menjustifikasi overthinkingnya. Artinya apa? Artinya dia bilang, ya gue orangnya perfeksionis, makanya gue suka kepikiran, gue nggak selesai mempersiapkan sesuatu dan lainnya gitu. Padahal sebenarnya mungkin dia tuh sedang menghindari sesuatu. Misalnya nih kita overthinking mau presentasi besok di depan bos. Kita kan pasti mikir kayak, aduh semuanya harus siap, slide-nya harus siap, apa yang akan ditanyakan harus siap. Awal-awalnya benar persiapannya bagus, tapi lama-kelamaan mulai ngaco. Besok gue jangan pakai baju ini deh, biasanya bos nggak suka kalau gue pakai baju warna ini. Iya. Besok cuacanya cerah nggak, biasanya bos gue moodnya buruk kalau lagi hujan gitu. Itu kan pikiran-pikiran yang sebenarnya nggak relevan. Tidak prinsipal untuk permasalahan utamanya. Tapi karena dia takut dengan penolakan si bos, dia akan terus berpikir sehingga itu terbawa dan mempengaruhi ke keseharian dia gitu. Padahal sebenarnya kalau dia mau mencoba untuk mungkin menjadi diri apa adanya dan menunjukkan apa yang dia sudah siapkan ke bosnya dengan ada resiko diterima atau ditolak, itu akan selesai clear pada saat itu juga. Tanpa harus dibawa ke belakang. Jadi perfeksionisme dia itu hanya alasannya aja karena dia takut sebenarnya. Takut untuk mungkin mengalami rasa sakit ya. Seberapa banyak yang sebenarnya tidak sadar tapi? Lumayan, mungkin 30% atau 40% ya. Iya. Dari klien-klien yang datang. Ketika digali baru sadar tuh. Iya. Ternyata bukan perfeksionisme nih. Ternyata ini nih. Nah jadi psikolog juga harus pintar ngeliatnya. Kadang kalau kita lengah, kita malah terbawa tuh ke siklus overthinking dia. Kita diajak mikirin ini, diajak mikirin itu, diajak mikirin itu. Sebenarnya kita harus mengembalikan dia ke track sesungguhnya. Kita nggak usah bingung terlalu banyak mikir ini. Kita tentang fokus mikirin apa yang lo harus lakuin selanjutnya. Artinya kalau dia datang, ya nih nggak beres-beres presentasi gue nih, bukannya kita mikirin kayak, iya cara ngeberesinnya supaya bukan ke situ ya, tapi lebih ke kayaknya akarnya dirasa takut mengecewakan orang gitu. Benar. Jadi kayak kita jangan ngikutin
Oke, persiapan A, persiapan B, ya habis kan waktu konselingnya cuma mikirin itu doang gitu kan. Oh, I see. Kita biasanya tanya, memangnya kenapa sih harus sempurna banget? Psikolog kan tugas utamanya adalah bertanya. Pertanyaan inilah yang akan menggali dia untuk ngelihat ke dirinya dia. Oke. Dia mulai mikir tuh, ya juga ya, kenapa harus sempurna ya? Padahal ini project gak gede-gede banget. Padahal bos gue juga orangnya baik. Tapi kenapa ada needs buat gue untuk membuat semuanya sempurna? Oke. Nah, dari situ muncul topik-topik baru gitu. Oh, mungkin dari orang tua. Mungkin dari orang tua yang Gimana? perfeksionis, yang strict, itu bisa kayak gitu. Seberapa bermasalah orang perfeksionis dalam punya hubungan nih? Percintaan gitu. Ngaruh gak sih sebenarnya? Itu ngaruh bisa dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah memberi beban yang tidak perlu ke pasangannya. Contoh nih, misalkan si A pengen semua track hidupnya sempurna. Dari pacaran, lamaran, menikah, dan lainnya. Karena semua hal sebenarnya juga gak mungkin sempurna, pasti akan ada yang berantakan dong. Tapi kadang dia ngerasa berantakan itu bukan karena ya realita dunia ada yang berhasil dan enggak, tapi karena kesalahan dia. Itu kan ciri orang perfeksionisme, gitu kan. Selain dia membebankan ke dirinya, dia bebankan juga ke pasangannya. Sehingga itu menaruh constraint yang nggak perlu dalam hubungan itu, sehingga hubungannya beneran jadi berantakan gitu. Dia takut membuat hubungannya berantakan. Dia takut ada hal yang membuat hubungannya berantakan, sehingga dia membuat semuanya menjadi perfect. Padahal obsesi untuk membuat perfect itu yang malah membuat hubungannya semakin berantakan. Karena jadi nggak santai ya? Nggak santai gitu kan. Ya ada kan klien yang kayak ketemu pasangannya aja tegang gitu ya. Oh ya? Ketemu suaminya, ketemu istrinya, malah dipenuhi dengan perasaan tidak nyaman. Karena dengan ketakutan, mungkin suaminya marah, disenggol dikit, emosian, atau mungkin takut dengan kekecewaan yang disampaikan oleh istrinya. Nah, banyak hal dari hubungan-hubungan ini itu yang akhirnya berujung ke permasalahan, konflik. Biasanya gue sering nanya ke klien gue, ini kan kita ngomongin hubungan, kita ngomongin tentang suatu hal yang lo jalin dengan harapan lo bahagia. Kenapa hubungan harus se-complicated ini? Kenapa lo sebegitu terganggunya dengan masalah-masalah ini? Gitu. Jadi sebenarnya nggak penting gitu maksudnya? Sebenarnya penting, cuma kalau diurai mungkin tidak sepenting itu gitu kali ya. Tidak lebih penting dari hubungannya sendiri. Ya, tidak lebih penting dari hubungannya sendiri. Masa kita ngomongin tentang apa sih? Biasa kan konflik bapak ibu kan handuk basah ditaruh di kasur. Apakah penting kita mempermasalahkan itu sampai harus menaruh beban ke hubungan kita? Kayak gitu sih. Terus nih ada tulisan di IG. Kapan sebaiknya menyerah ketika lanjut berjuang sudah lebih menyakitkan daripada melepas? Ini adalah indikasi kalau orang harus nyerah. Ketika lanjut berjuang lebih sakit daripada melepas. Gimana kita bisa tahu ya? Kan lanjut berjuang belum terjadi. Apa gimana tuh maksudnya? Gini, kita pakai konteks hubungan aja kali ya. Kan tadi lagi ngobrolin hubungan. Orang tuh kan sering nanya ya. Orang tuh sering nanya ke psikolognya nih. Kayak, menurut Mas Nago ini masih layak dilanjutin atau enggak sih? Soal hubungan lah ini ya. Oke. Menurut Mas Nago, gue harus lanjut berusaha atau enggak gitu ya. Pertanyaan yang pertama gue tanya adalah, satu, lo mau berusaha atau enggak? Kedua, pasangan lo juga mau berusaha atau enggak gitu. Karena kalau salah satu pasangan enggak berusaha, ya sama aja bohong gitu. Gue sering analoginya kayak jembatan tuh. Kalau jembatan tuh kan untuk bisa terbangun, terjalin, itu kan butuh kedua belah pihak ya. Dari sini ngelempar tali, dari sini ngikat dan ngebalikin talinya, sampai jembatan tuh jadi. Tapi untuk memutus, cuma perlu satu orang yang berhenti berusaha. Hubungan tuh akan rusak gitu. Makanya untuk ngomongin hubungan, pertama yang gue harus tanya adalah kedua-duanya masih mau berusaha atau enggak. Kalau masih, baru kita ngomongin tentang dianya sendiri. Dia ini masih mau lanjut sampai kapan untuk berusaha gitu. Karena gini, kita nggak pernah benar-benar tahu apakah hubungan ini bisa membaik atau enggak. Apakah si pasangan lo bisa berubah jadi baik atau enggak. Gue selalu bilang kayak, ya mungkin aja cowok lo yang suka selingkuh tuh bisa ya tiba-tiba setia. Tapi kalau itu terjadinya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, lo bisa tahan gak segitu? Jadi kadang mempertahankan itu jauh lebih banyak menghabiskan resource kita, tenaga, waktu, perhatian,
dibandingkan melepas. Gitu sih. Dan kalau memang sudah lebih melelahkan daripada melepas, mending lepas aja. Mending lepas aja gitu. Tapi gue nggak berani bilang ngomong gitu bang. Iya paham sih. Karena kan keputusan harus ada di klien. Iya. Gue cuma membantu memberikan konsekuensinya. Iya, kalau berani ngomong itu suaminya nyamperin pasti. Iya. Lu ngomong apa kemarin? Ngetok-ngetok ini kenapa istri gue disuruh nyerahin gue gitu kan. Menarik juga ya. Kadang orang tuh apa yang menyebabkan orang udah tahu dia bersama orang yang tidak baik lah katakanlah. Udah tahu berkali-kali melakukan kesalahan tapi gak berubah-berubah. Iya. Udah tahu, udah dalam kepalanya udah tahu nih kalau gue lanjutin ya gue tiap hari sakit juga sama manusia ini gitu. Tapi tetap nggak mau ngelepas. Dia tahu nih. Lanjut berjuang udah pasti lebih menyakitkan. Melepas akan jauh lebih baik, tapi tetap nggak mau. Banyak kan yang kayak gitu kan? Banyak. Apa sebenarnya permasalahannya? Alasan utamanya adalah karena meskipun sakit, tapi ini familiar. Oke, biasa. Sudah biasa. Iya, artinya dia sudah sakit, tapi dia sudah expected dengan sakitnya itu. Ya suami gue bakal kayak gini, gue sakit. Suami gue bakal marahin gue sakit. Suami gue bakal mukul gue sakit. Tapi ketika dia, let's say cerai, kita nggak tahu sakitnya bakal kayak gimana. Kesepian, judgement sosial, itu banyak tuh, ya kan? Orang yang lu kok sudah menjanda dan seterusnya gitu. Atau beban mengurus anak sendiri. Atau soal ekonomi malah. Soal ekonomi. Itu sakit tapi kita belum bisa bayangin kan. Karena gak familiar. Dan penuh dengan banyak ketidaktahuan. Orang susah untuk take the leap itu karena dia merasa lebih nyaman dengan rasa sakit yang familiar ini. Gitu. Wah, itu jadi sebuah siklus yang seram juga ya. Iya, dan gue yakin banyak yang terjebak di sini dan banyak juga yang ke psikolog pun enggak karena hal ini gitu loh. Jadi cuma mengorbankan dirinya gitu. Tapi ketika dia sudah ke psikolog pun, itu akan ngebantu dia untuk melompat itu nggak? Ada yang ya, ada yang enggak juga sih. Tapi at least dia tahu kenapa dia enggak gitu loh. Oke. Maksudnya at least dia tahu alasan dia masih bertahan. Let's say mungkin karena dia nggak punya kemampuan ekonomi untuk menyokong diri dan anaknya. Atau dia tidak punya tempat tinggal. Dia nggak punya keluarga yang bisa menyokongnya lagi. Artinya dia kompromi dengan kesadaran itu. Ya, dia tahu konsekuensi dari keputusannya. Dan itu akan lebih membahagiakan kah? Membahagiakan mungkin nggak, tapi meringankan bebannya karena dia tahu at least ini sudah yang terbaik yang dia bisa pilih. I see. Gitu. Kompleks banget ya persoalan orang dewasa ya. Obrolan kita serius banget ya. Iya, tapi ini pasti banyak yang relate sih. Karena banyak banget yang mungkin terjebak di hubungan yang nggak baik buat diri dia, tapi emang nggak bisa keluar kan? Iya, memang nggak bisa keluar. Gue selalu bilang kayak, namanya psikolog, orang ke psikolog kan mencari cara supaya diri dia bisa bahagia lagi. Iya. Tapi gue memang tidak akan memberikan harapan palsu untuk memang mereka yang masih berada di situasi yang sulit gitu ya. Oke. Ngomongin kayak tadi misalkan anak kuliahan yang masih tinggal sama orang tuanya tapi bapaknya abusive. Kayaknya dari tadi contohnya bapaknya abusive ya. Sekarang coba ibunya yang abusive gitu misalkan. Atau seorang istri yang tidak punya kekuatan ekonomi, bergantung sama suami dan terjebak dalam keotoriteran suami kayak gitu. Disandera secara ekonomi. Atau ya warga Indonesia yang disandera sama pemerintahnya dengan keputusan-keputusan yang membuat kesehatan mentalnya rusak gitu. Kan Betul. susah untuk keluar dari sana, susah gitu. Betul. Gitu sih. Iya. Apa film warkop favorit lo? Oke. Kan biar kok random banget sih. Biar agak ringan kan tadi kan agak serius nih. Kalau gue sih dongkrak antik ya kalau gue ya. Oke, kita lanjut. Tapi ini mencerahkan sih. Menurut gue menarik sih. Karena banyak banget orang yang masih nggak pengen ke psikolog padahal perlu. Ya. Mungkin belum tahu ininya kali. Apa namanya? Kenapa tapi ada stigma apa sih? Iya, satu stigma. Tapi kalau menurut gue stigma ini akan hilang dengan sendirinya sih. Iya. Dengan regenerasi terutama. Sekarang kan kalangan anak muda lebih banyak ya yang aware sama psikologi, kesehatan mental, dan juga sudah banyak juga yang ke psikolog gitu. Oke. Tapi salah satu permasalahan juga karena sebenarnya ilmu psikologi ini masih baru sih Bang di Indonesia. Jadi kalau dibanding dengan ilmu lain kayak mungkin kedokteran, teknik, arsitektur, psikologi bisa dibilang termasuk yang muda gitu. Muda. Oh, muda. Oke. Dan kami juga dari para psikolog, kalau di Indonesia tuh namanya HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Kita juga masih sedang merancang bagaimana supaya awareness masyarakat ini
satu tinggi akan kesehatan mental dan mau take action. Kedua juga para psikolognya siap gitu. Karena kan sekarang kita juga masih going through perubahan kurikulum menjadi psikolog dengan harapan bisa melahirkan psikolog-psikolog yang berkompeten. Yang bagus. Betul. Ya. Kak, gue tuh penasaran kalau orang berpasangan deh, suami istri gitu atau pacaran deh, sama-sama psikolog tuh kayak gimana ya? Ngobrol tuh mungkin 4 jam sendiri kali. Kayak itu lu membuat lu merasa apa? Aku merasa ini. Kayak mungkin nggak sih? Enggak juga saling sih, Bang. menganalisa gitu. Enggak juga sih, Bang. Enggak ya? Istri gue sih bukan psikolog ya. Istri gue sih S1 psikologi. Gue psikolog. Tapi sejujurnya di rumah tangga kita nggak terlalu banyak ngobrolin tentang ini sih. Bahkan kalau ada masalah pun kalian psikoanalisa nggak tuh? Enggak sih. Capek banget kayak gue abis konseling psikoanalisa klien atau konseling klien, masa ketemu istri lagi juga kayak gitu kan, capek gitu ya. Kalau resolusi konflik pakai metode psikologi juga nggak? Enggak ya? Enggak ya? Ada banyak cara jawab ini, Bang. Pertama gini, mungkin ada pasangan yang kayak gitu. Tapi kalau gue sendiri ngerasa kalau gue terlalu memaksakan menggunakan metode-metode itu, jadinya nggak genuine sih. Dan dia juga tahu kali. Iya, dan dia juga tahu. Oh, ini kelasnya Pak Bambang nih. Gue lebih suka, karena kan pendekatan gue juga pendekatan psikologi yang autentik. Gue lebih suka kalau kita punya konflik aja, marah aja. Lu teriak aja, gue teriak gitu. Bener. Tapi habis itu udah kayak gitu. Gue lebih suka kayak gitu dibandingin kita ngomongin kayak karena kita punya masalah, kita resolusi konflik kayak gini A, B, C, D, E. Tapi dalam proses itu banyak perasaan yang kependem. Karena terlalu ngikutin struktur. Karena terlalu textbook kayak gitu. Gue berusaha supaya semua teori dan insight itu gue punya, tapi gue simpen. Tapi kalau gue menghadapi istri gue, orang lain dan lainnya, gue berusaha untuk ya menjadi manusia pada umumnya. Gitu. Iya. Karena itu ya lebih genuine dan orang juga merasakan ketulusannya gitu kali ya. Paham. Oke, nah jangan terlalu buru-buru nyelesain masalah, habis ini ada masalah lain kok. Itu gimana maksudnya? Memang orang banyak masalah ya kayaknya. Gimana tuh? Kita kan gak suka punya masalah ya, Bang ya. Kalau punya masalah tuh rasanya gak enak. Iya. Kita pengen cepet-cepet keluar dari sini. Tapi kadang kita lupa bahwa habis ngelarin masalah ini pun ada masalah baru lagi. Gue pernah ngobrolin sama temen gue yang anak ekonomi gitu ya. Ya kalau pakai analogi duit aja. Pertama ngumpulin dana darurat. Habis itu ngumpulin apa habis itu? Pos-pos lainnya ya. Pos-pos pensiun, pendidikan anak dan lainnya. Setelah terpenuhi investasi, setelah terpenuhi ini dan lainnya. Itu kan satu masalah kita selesaikan, ada masalah baru lagi. Banyak klien datang gue tuh kayak gini. Dia datang nih ya, pertemuan pertama nih. Gini Mas Nago, gue ada masalah sama bos gue. Dia tuh nggak bisa mau menerima input dari gue. ABC, D. Udah, intinya kita berusaha untuk sampaikan dengan cara ABC. Selesai. Pertemuan kedua, dia ngeluh tentang nyokapnya. Mama itu dari dulu selalu kayak gini. Udah jalan dia ngomong 10 menit, gue tanya, bentar. Terakhir kita ngomongin bos. Itu gimana? Oh itu udah kelar mas, udah selesai gitu. Kita tuh selalu bergerak dari satu masalah ke masalah lain. Kita ngira tuh masalah baru, padahal enggak. Masalah sama nyokap tuh sudah ada dari dia kecil. Cuma karena dia sudah selesai masalah dengan bosnya, matanya terbuka untuk melihat masalah yang lain. Jadi kita gak akan selesai ngelihat masalah, dan kita nggak akan bisa bahagia kalau kita nunggu semua masalah selesai dulu. Paham. Jadi kita belajar untuk menyelesaikan masalah, tapi juga bisa belajar tetap bisa bahagia meskipun masih ada masalah. Karena itu emang nggak akan ada habisnya. Selalu ada masalah dalam hidup ini. Kalau kita nunggu diri kita beri izin untuk bahagia sampai semuanya selesai, ya udah meninggal duluan kita. Betul. Gitu sih. Dan nggak akan pernah happy. Ya nggak pernah happy. Karena kita tahu kayak ini harus selesai nih yang lain nih gitu. Iya. Dan habis selesai tuh kita baru ngeliat kayak, ini udah selesai. Masalah apa lagi nih yang gue perlu selesaiin? Udah selesai gitu. Berarti jadi dewasa tuh seberat itu ya? Ternyata ya. Ya, makanya kan ada buku itu. Betul, kita masuk ke sini karena ada editor Gramedia beserta orang sosmednya. Ini hard selling nih ya. Iya, betul, kita masuk di sini. Oke, ini ada berapa bab di sini? 9. Ada 9 bab. Salah satunya ya. Konseling perlukah? Waduh. Kenapa harus ada satu bab yang ngomongin konseling perlu apa enggak?
Di buku jualan konseling. jadi saling kait-mengkait. Semua saling kait-mengkait ternyata. Kalau temen gue bilang tuh call to actionnya buku ini gitu ya. Makanya paling belakang ya. Enggak, gue sebenarnya ada hubungannya sih sebenarnya. Iya. Itu kan buku ini kita ngomongin tentang prinsip dan refleksi maju mundur kehidupan dewasa. Oke. Dan tentang menjadi autentik. Iya. Di wrap up itu gue naruh tentang konseling karena itu juga salah satu cara yang kita bisa lakukan untuk merasakan diri menjadi autentik. Oke. Dalam sesi itu. Ini ya, ini ceritanya lo sama klien berarti. Itu ceritanya kan? gue sih, mirip atau enggak ya? Mirip sih, mirip sih. Udah berapa tahun berarti buka praktek ini? Gue lulus 2018 sih. Oke. Sekarang 2024, 6 tahun sih. Masih ingat nggak konseling pertama waktu itu? Melayani orang yang seperti apa, masih ingat nggak? Sejujurnya klien pertama gue masih sampai sekarang. Sampai sekarang? Masih. Wow. Tapi on off gitu ya. Maksudnya kayak tergantung kebutuhan gitu. Iya, maksudnya di awal tuh lumayan intens, seminggu sekali, terus berjarak kan, udah mulai bisa handle sebulan sekali, terus tahun nggak ada kabar, tiba-tiba datang lagi, 6 bulan nggak ada kabar, 2 tahun nggak ada kabar, datang lagi, kayak gitu sih. Karena itu kan udah lama ya, udah 6 tahun, udah 6 tahun praktek. Masih ingat gak lo yang praktek-praktek awal di mana kayaknya gue salah deh tadi metodenya? Pasti ada dong. Pasti ada sih. Pernah kayak gitu tapi? Gue ngaku gue pasti di awal praktek banyak kesalahan juga sih pastinya. Oke. Tapi pas dia datang lagi bilang nggak? Yang kemarin lupain aja ya itu. Mungkin dia nggak nyadar ya. Mungkin dia nggak nyadar kalau gue salah kali ya. Dia nggak nyadar sih sebenarnya. Tapi dengan seiring pengalaman pasti ini ya lama-lama jadi evolve sendiri ya. Iya. Sebagai seorang konselor. Ya? Sebenarnya yang gue rasa paling sering terjadi adalah yang tadi itu sih sebenarnya. Waktu awal lulus tuh kan jadi psikolog tuh kita kepalanya masih textbook banget ya. Betul. Kayak orang itu oke, masalah ini harus diselesain dengan kayak gini. Masalah adiksi harus guideline-nya kayak gini gitu. Kita lupa kalau kita tuh berhadapan sama manusia gitu. Betul. Nah seiring proses gue baru nyadar bahwa mungkin teknik fancy ABC itu nggak terlalu penting-penting banget. Oke. Tapi yang penting tuh relasi kita sama si klien ini. Oke. Nah kalau di buku itu gue cerita tentang, gue analogin sama sushi. Sushi, oke. Sushi itu kan apa sih terjemahan harfiahnya itu sebenarnya nasi yang diberi cuka. Oke. Jadi sebenarnya yang menjadi base-nya, fondasinya adalah nasi itu. Oke. Nggak peduli seberapa fancy ikannya, seberapa segar gimana, tapi kalau nasinya jelek, rasanya nggak enak. Oke. Dalam konseling juga gitu. Nggak peduli kita pakai teknik. Apa itu? Kok tiba-tiba ada yang jerit sih? Jadi kadang mungkin kita nggak perlu terlalu banyak ngelihat teknik ini fancy, teknik keren, teknik ini katanya efektif. Tapi yang penting bagaimana kita menjalin relasi yang terapeutik sama klien. Relasi yang bisa membuat si klien ngerasa autentik, menjadi diri dia apa adanya, terlepas dari apapun approach kita dalam konseling, itu yang membuat dia tumbuh gitu. Ya bener sih, karena kayak orang baru belajar stand up kali ya. Kita pakai rumus tuh jadinya tuh. Abis ini gue hiperbolain, abis itu ada rule of three yang gitu-gitu. Iya. Tapi kalau udah lama main di panggung kayak ini tuh bawanya kayak gini deh. Karena biasanya kalau dipatahin ke sini orang ketawa gitu kali ya. Iya benar. Dan seiring berkembangnya pengalaman kita juga sudah berani melanggar beberapa prinsip rumus itu. Karena kita ngerasa di konteks ini, dalam situasi ini, mungkin ini yang lebih tepat. Gitu. Iya. Gitu sih. Oke. Gitu. To break the rule you have to master them kan. Ya kayak gitu kan ada step-stepnya tuh gitu kan. Oke. Nah terus ini ada soal harus mulai ngobrol canggung. Apa nih maksudnya nih? Nih mulai obrolan canggung. Kalau di sini lo agak ini ya rambutnya. Bukan itu. Bukan. Oke. Itu karakter cewek. Betul. Oke, gimana nih? Banyak orang tuh menghindari obrolan yang penting karena dia ngerasa obrolan tuh akan membuat dia ngerasa uncomfortable, canggung gitu. Kayak ketika kita ngomong ke orang tua kita kalau kita ditolak di universitas favoritnya, kita ngomong ke pasangan kita kalau kita baru di PHK, gitu. Itu obrolan-obrolan yang uncomfortable, canggung, tapi sebenarnya penting untuk disampaikan. Oke. Orang seringkali menunda ngomong karena dia nggak mau konflik, atau lebih tepatnya dia tidak tahan kalau ada konflik. Oke. Cuma kadang kesunyian itu, silence itu yang terjadi antara dia sama orang itu malah lebih destruktif dibandingkan kalau dia ngomong langsung. Setuju gue. Gue tuh apa aja gue omongin sih pasti sih. Oh ya? Itu paling enak sih ya. Soalnya
pengalaman-pengalaman yang dulu tuh kalau emang nggak ngomong, ini konteksnya macam-macam ya, pekerjaan betul, lah apa segala macam. Itu either nanti ujungnya bermasalah, atau saling nggak enakan, atau malah nanti lebih ribet gitu. Jadi ini ada apa aja dibicarakan aja sih. Karena kalau nggak tiba-tiba hilang hubungannya gitu loh. Kita kayak menghindari topik A, ketemu si orang ini, lama-lama kita menghindari orang itu juga. Betul. Hubungannya hilang dan orang tuh bingung, ini kenapa sih Nagu nggak mau ngomong sama gue lagi gitu kan? Iya. Gitu sih. Oke, tapi susah juga ya memulai obrolan canggung itu ya? Ya memang. Maksain diri atau apa? Kayak itu habit aja, masalah habit berarti. Gue biasanya ngarahin klien gue untuk berjenjang. Biasanya yang paling susah selalu orang tua. Gue selalu bilang kalau orang tua itu adalah bos terakhir kayaknya dalam hidup kita. Bener. Karena semua isu psikologis kita tuh pasti root back ke mereka. Ya mau gak mau karena kan kecilnya sama mereka ya. Iya, mereka orang pertama yang kita ajak berelasi dalam hidup ini. Iya betul lagi. Lebih susah orang tua. Lebih bisa mungkin sama orang-orang yang kita sering temui sehari-hari, rekan kerja, pasangan, teman-teman kayak gitu. Lebih mudah lagi sama strangers atau sama psikolog yang baru ditemuin. Ya psikolognya nggak mungkin marah dong kalau misalkan diungkapkan gitu kan. Iya. Jadi bertahap. Pertama dalam sesi konseling bisa nggak lo menyampaikan hal yang lo nggak setuju dalam konseling ini? Oke, bisa. Next kita coba ke teman lo. Udah mulai terbiasa dengan perasaan tidak nyaman tuh, kita coba ke orang tua lo. Sehingga dia pelan-pelan belajar menjadi otentik dengan siapapun yang dia temui, kayak gitu. Oke. Oke, terakhir nih. Apa komen paling nyebelin di IG? Kan sering bikin konten tuh. Suka nggak? Ada nggak? Gue keinget 2 sih. Oh ada 2 bahkan? Ya. Lucunya kan gue konten kesehatan mental ya. Iya. Konten-konten pengembangan diri. Iya. Ada aja orang yang ngajak berantem gitu loh maksudnya. Gue nggak bahas politik, gue nggak bahas apa, tapi masih aja diajak berantem gitu. Dengan cara? Pertama ini, gue ngomongin tentang pacaran tuh nggak mesti menikah. Oke. Karena banyak orang ngerasa kalau pacaran tuh ujung-ujungnya putus itu gagal. Oke. Karena nggak menikah. Oke. Padahal mungkin pacarannya berhasil. Berhasil apa? Berhasil memahami satu sama lain bahwa kalian nggak cocok menikah. I see. Oke, lalu? Cuma buat sebagian orang yang mungkin juga konservatif, itu kan bukan suatu prinsip yang bisa mereka pegang dalam hidupnya. Oh, I see. Pacaran kan sudah tahu satu sama lain, mestinya dipertanggungjawabkan dengan menikah dong. Nah itu dihujat gitu. Entah kenapa algoritmanya sampai ke mereka gitu ya. Oh, I see. Oke, itu satu. Itu satu. Yang kedua, waktu di TikTok. Oh, TikTok mah. Aplikasi ya, gitu lah ya. Macam-macam itu. Gua waktu itu ngedibang mitos-mitos psikologi. Ya kan ada banyak tuh psikologi mengatakan. Oke. Ya, apa yang didibang? Waktu itu lagi rame bilang psikologi mengatakan kalau ada orang muncul di mimpi lo, artinya orang itu lagi mikirin lo. Oke. Kan nggak make sense kan? Sebenarnya mimpi itu kan ya cuma remah-remah dari sisa informasi kehidupan kita di siang hari yang somehow terconnected jadi story di waktu kita tidur. Oke. Kan gue dibang tuh doh. Gue bilang kayak sebenarnya nggak kayak gitu. Logika sederhana aja. Kalau kita mimpiin Pak Jokowi, bukan berarti Pak Jokowi mikirin kita gitu kan. Tapi di komen tuh nggak kayak gitu. Beda. Kalau Pak Jokowi belum punya ikatan batin sama kita. Kalau pasangan punya. Jadi omongan psikolog ini nggak bener. Tolong belajar psikologi lagi. Waduh. Dia bilang gitu. Terlalu kocak ya orang kadang-kadang ya. Iya, tapi ya begitulah ya. Itu sih. Nih, kalau yang ini nih, ini terakhir banget deh. Kalau orang bohong nengok ke kanan atas. Itu gimana tuh? Itu dulu populer banget ya. Iya. NLP ya, betul ya? Nggak tahu. Iya. Itu pseudoscience sih sebenarnya. Bisa iya, bisa enggak, atau malah enggak? Kalau di kacamata psikologi, secara saintifik enggak sih sebenarnya. Oke. Saya ingat gue ya, itu enggak tidak teruji secara valid dan reliable. Sama kayak MBTI, itu kan rame tuh. MBTI itu NTFC, BC, ini NaCl, ABCD, NaCl, natrium klorida. Tapi banyak yang percaya tahu. Gue juga sempet ikut tes kayak gitu tuh. INTP. Iya. Berarti bahwa artinya kita hanya memilih untuk masuk kategori, tapi belum pasti itu atau gimana tuh maksudnya? Kalau kita ngomongin tes psikologi, ya, untuk bisa dikategorikan sebagai tes psikologi yang sah, itu harus valid dan reliable. Oke. Valid artinya bisa mengukur apa yang semestinya diukur. Reliable, ya bisa mengukur hal tersebut dengan akurat beberapa kali. Oke. Nah MBTI itu nggak masuk itu, nggak melewati uji itu, gitu. Oke. Gua sih selalu bilang ya kalau itu
cocok. Hanya untuk for fun lah ya, untuk memahami seru-seruan. diri, seru-seruan. Kayak apa sih Harry Potter Sorting Hat itu loh. Iya, lo Gryffindor. Ya kayak Lo gitu. ini ya, tahu-tahu. Itu ya sah-sah aja, silakan aja. Tapi jangan pakai itu sebagai pedoman hidup lo. Paham. Gitu. Kayak misalnya gue buka lowongan kerja hanya INTP gitu ya. Iya, itu jangan kayak gitu. Iya. Tapi ada sih beberapa tes psikologi populer yang lumayan valid. Misalkan kayak Big Five Personality. Oke. Itu lumayan valid. Itu juga populer sebenarnya di luar. Tapi orang-orang lebih seru MBTI sih. Karena kan kita suka merasa dimengerti dan dikotak-kotakan gue ini gitu. Iya. Gitu sih. Terima kasih Nago Tejena. Kalau misalnya ada yang mau tahu lebih banyak bisa kemana? Mungkin gue lebih aktif di Instagram sih. Di Instagram. Nago Tejena. Gitu. Oke. Nggak di mirroring ke TikTok? Takut ribut. Bisa. Yang lebih aktif sih Instagram, TikTok sama X atau Twitter sih. Oh masih Twitteran? Masih sih. Secara psikologis gimana karakter orang-orang TikTok? Berantem mulu kan? Calon klien sih sebenarnya. Calon klien, iya. Karena Twitter kan biasanya banyak orang yang mengungkapkan masalahnya gitu betul, sih. Betul. Nah bukunya udah bisa dibeli di toko-toko buku? Di Gramedia terdekat. Di Gramedia terdekat, luar biasa. Gak apa-apa sih sebenarnya sih bilang toko buku lain. Oh gitu ya, gak boleh ya? Ulang. Kan penerbitnya. Oh ya, ulang. Iya, bisa didapatkan di toko-toko buku kan. Iya, betul. Gak hanya Gramedia kan. Iya. Tapi diterbitinnya hanya di Gramedia. Oke, betul. Tuh editornya senyum-senyumnya. Thank you semuanya ya, makasih udah nonton.